Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Sobat Cyber, berjumpa lagi pada Ujunir Talk pada pagi hari. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu rektor muda yang hari ini akan berbagi, ya, kita akan berbicara terkait dengan isu-isu yang sangat penting dan menurut kami ini sangat perlu didiskusikan. Beliau adalah Dr. Edi Ramawijaya Putra MPD. Selamat datang Pak Edi. Terima kasih Pak Zaki. Ya, selamat datang di UIN Cyber Jati Cirebon. Beliau adalah rektor di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, dan pada pagi hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi terkait dengan bagaimana agama dan pendidikan di dunia digital. Kita akan membahas terkait dengan tantangan dan kesempatan. Mungkin akan kita mulai dari sebuah fakta bahwa ternyata pendidikan di era sekarang ini sangat luar biasa perubahannya. Pak Edi, ya, kita ketahui bahwa di dunia sekarang banyak sekali hal-hal yang baru yang mempengaruhi cara orang belajar, cara orang menyerap informasi. Kita ketahui ada internet dan sekarang juga kita ada AI, artificial intelligence. Dan di mana kampus kami berdua itu kan kampus yang berbasis agama, ya. Kemudian kami pikir bahwa kondisi yang ada di sekitar kita itu pada akhirnya akan mempengaruhi cara kita belajar dan cara kita menginterpretasi sesuatu. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Kalau dari sudut pandang Pak Edi, ini kan agama Buddha, ya Pak Edi. Betul. Mungkin kan kita itu kan agamanya berbeda, tapi saya pikir pola-polanya mungkin akan sama. Menurut Pak Edi sendiri, pandangannya bagaimana terkait dengan kondisi pendidikan di era digital seperti ini, terutama untuk pendidikan yang berkaitan dengan agama Buddha, ya Pak? Menurut kami Terima kasih Pak Zaki, pertanyaan yang sangat challenging dan kontekstual sekali dalam era yang sekarang. Yang pertama mungkin perlu kita reverse back ke salah satu pilar pendidikan di UNESCO, itu kan education for all, ya. Pendidikan untuk semua, pendidikan yang inklusif, pendidikan yang akomodatif gitu, ya. Sama yang disampaikan oleh Pak Zaki tadi, bahwa interpretasi, cara pandang, akses terhadap pendidikan ini memang era yang kita sebut digital ini memang sangat luar biasa berbeda dengan era yang kita kenal sebelumnya. Karakteristik pembelajaran, bahkan resource dan juga akses platform terhadap pendidikan itu menjadi sangat berbeda. Nah, khususnya di pendidikan keagamaan dulu, pada umumnya agama ini kan sebetulnya berada di kawasan etik, berada di kawasan universal. Sehingga setiap orang secara saintifik, mungkin secara keilmuan ingin mendalami ilmu-ilmu agama dan keagamaan, termasuk isu-isu yang related di dalamnya. Sehingga kajian, pembelajaran, bahkan inovasi dalam pendidikan keagamaan ini menjadi sangat hal yang luar biasa diminati oleh peneliti. Saya sampaikan di sini bahwa contohnya di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN ini kan the home of Muslim and Buddhist. Kalau kita melihat rumah bersama dari komunitas Buddha dan Muslim. Sehingga kalau dalam konteks digital learning, kemudian kita mampu menyediakan resource dan akses yang inklusif kepada orang-orang yang haus akan ilmu agama dan keagamaan tersebut, ini menjadi tantangan kita bersama. Lagi-lagi, ini persoalannya ke digital. Bagaimana kemudian kita mampu menyediakan platform, akses, sehingga cita-cita education for all itu dapat tercapai, begitu Pak Zaki. Ya, ada yang menarik Pak, dari terutama di agama Islam, Pak. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan begini. Jadi ini kalau belajar online itu terus gurunya siapa? Benar. Jadi hal-hal seperti ini di Islam itu sangat sensitif, karena memang itu menjadi salah satu acuan di agama Islam, bahwa orang kalau tidak ada gurunya maka gurunya setan. Hal-hal seperti ini kelihatannya memang sangat basic sebenarnya, tapi pertanyaan ini menurut saya menjadi hal yang harus kita pikirkan, karena keilmuan kita itu berbeda dengan keilmuan saintifik yang bisa material, ya. Kita itu kan agama, ya, yang notabene rata-rata itu kan penuh dengan hal-hal yang bersifat dogmatis seperti itu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan di agama Islam sendiri itu
kami menemukan banyak pertanyaan seperti itu. Nah, terus kalau online, Hmm, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengetahuannya? Karena pengetahuan agama itu di dalam Islam itu konsepnya harus jelas siapa orangnya, benar. ini siapa. Nah, apakah hal seperti ini sudah menjadi kekhawatiran jika memang proses pembelajaran agama Buddha itu di online kan gitu, Pak? Iya, Kita sharing saja, Pak. betul. Saya pikir sama juga ya Pak. Kan agama itu juga kadang kalau institusi agama dia punya otoritas-otoritas tertentu. Dalam konteks pendidikan agama Buddha juga sama. Apalagi kami juga diversity-nya luar biasa banyak. Mazhabnya, alirannya, sektenya, tinjauan skolastiknya juga sangat varian sekali. Sehingga kadang kalau saya berbicara soal Buddhist diversity tadi itu ada yang sudah termazhab ini nggak mau belajar yang lain begitu kan, sehingga dia menanyakan dulu meskipun ini online sama nggak nih sanatnya gitu kalau dalam Islam ya, atau lineage-nya sama nggak dengan kita gitu. Sehingga saya ingin mengutip mungkin salah satu scholar Muslim yang sangat saya hormati yaitu Profesor Qureshi Shihab. Bagaimana integrasi keilmuan Islam, nah itu masuk di dalam hal-hal yang bersifat sekuler tanpa mensekularisasi agama, tapi integrasi keilmuan Islam itu menjadi falsafah, foundation dari semua aspek ilmu, domain ilmu itu, sehingga nilai-nilai agama ini selalu memberikan nafas yang berbeda terhadap dinamika sains tadi itu, sehingga orang tidak terjerembab di dalam konteks kalau saya mau belajar agama dan keagamaan harus dari orang yang sama begitu. Kita tidak berbicara di level teologinya, tapi berbicara pada domain integrasi keilmuan ke dalam dinamika-dinamika ilmu, sosial, sains dan sebagainya. Saya pikir itu yang paling moderat untuk kita kembangkan ke depan, Pak Zaki. Itu tantangan yang menurut saya sangat sangat bisa dikatakan berat. Di satu sisi memang karena memang kita basicnya adalah university, Pak ya. Jadi kita akan memberikan semua possibility pengetahuan yang ada. Kita juga seperti yang tadi Bapak bilang bahwa kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para mahasiswa untuk bisa berinterpretasi. Kita hanya menyediakan resourcesnya saja dan kita bertanggung jawab terhadap resources yang kita berikan kepada para mahasiswa, Pak. Benar. Terus terkait dengan ini, Pak, untuk umat Buddha sendiri kan sepertinya kan terkotak-kotak di daerah-daerah tertentu. Betul. Menurut pendapat Pak Edi ya terkait dengan jika kebutuhan untuk digital atau online learning seperti distance education agama Buddha ini menurut Bapak urgensinya Ya, saya pikir di dalam konteks menaikkan indeks pembangunan manusia, meningkatkan kualifikasi pendidikan itu kan merupakan salah satu indikator utama juga ya. Karena tidak hanya sekedar mendapatkan gelar, tapi di dalamnya juga ada sikap, pengetahuan, keterampilan yang relate dengan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh umat-umat kita di daerah. Terus terang saja kami di Buddhism ini memang dalam konteks pembangunan pendidikan memang masih terlambat. Baru menyadari lah begitu ya ternyata bahwa pembangunan manusia ini muaranya ke education atau pendidikan itu sendiri. Sehingga kalau nanti khususnya di kampus kami di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, kemudian mudah-mudahan nanti kami akan bertransformasi menjadi institut. Tantangan utama kami adalah bagaimana menyediakan pendidikan jarak jauh berbasis online tetapi standarisasinya tidak kurang dari SNDIKT bahkan sesuai dengan standar internasional begitu kan. Ini menjadi tantangan karena memang mohon maaf kok karakteristik umat Buddha kami itu di Indonesia khususnya memang banyak yang berwirausaha atau petani atau pedagang di daerah yang kalau kita minta untuk datang ke Tangerang, satu biaya, kemudian yang kedua mungkin pekerjaan, kan harus tetap jalan. Nah, kalau mengutip bahasa Pak Zaki kan kerja aman, kuliah nyaman, begitu kan? Kualifikasinya mereka dapatkan dan dapur kehidupan realitanya mereka juga tetap bisa berjalan. Nah, saya pikir ini sangat urgent untuk dilakukan, Pak. Sebagai kalau misalkan dalam segi teknologi dan pembelajaran, Pak, sepengetahuan Bapak ya kan, Pak Edi ini kan sering berkelana kemana-mana. Betul. Saya pikir bisa memberikan bagaimana pandangan Bapak terkait dengan teknologi dan pendidikan secara umum ya Pak ya.
karena mungkin Pak Edi pergi ke beberapa negara dan mungkin bisa mengetahui ternyata hal-hal yang perlu dan menurut Pak Edi urgent yang harus diterapkan dalam konteks pembelajaran di era digital itu seperti apa Pak ini? Baik. Yang paling penting menurut saya sekarang adalah merubah mindset itu, Pak. Mindset. Kultur. Karena kadang platform kita sudah high tech, high risk gitu kan. High risknya itu adalah bagaimana shifting from conventional to digitalized itu menjadi sangat penting, sehingga itu pelatihan terhadap dosen-dosennya, pengajarnya, peningkatan kompetensi dan kualifikasi itu sangat penting untuk dilakukan, sertifikasi dan sebagainya. Karena kadang itu high tech, high risk gitu kan. Kita punya sesuatu, kita bisa invest infrastruktur platform online yang mahal, tetapi tidak diikuti oleh kultur yang bisa bersinergi, maka itu akan menjadi masalah begitu. Kemarin saya ke beberapa negara Buddhis ya, katakanlah Taiwan dan Thailand dan Myanmar gitu kan. Memang tidak begitu kelihatan transformasi secara besar-besaran, artinya masih bersifat residensial, monastik, pendidikan untuk, mohon maaf para ulama kami di biksu dan biku begitu ya, masih bersifat residensi, belum menggunakan perangkat yang online atau terhubung dari jarak jauh gitu kan. Nah, tetapi ke depan orang pada fase bahwa dia tuh ingin belajar di tempat-tempat tertentu di mana dia tinggal, karena kan ada entitas negara di situ, sehingga urgensi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih terbuka, lebih masif, ini menjadi tantangan bagi kami, terutama pengelola kampus Staben Sriwijaya yang mencoba untuk dalam tanda petik menjual agama Buddha Indonesia ini ke luar negara, Indonesia, di mancanegara, karena memang banyak sekali potensi-potensi kajian, keilmuan. Contoh misalnya Borobudur itu sangat sangat diminati, kagumi oleh seluruh masyarakat Buddha yang umat Buddha ya di dunia gitu. Nah, tapi secara baru pilgrimage yang jalan, ziarahnya saja, umroh lah kalau di Islam. Tapi kajian, pengembangan keilmuan, mungkin workshop belum tersentuh dengan baik. Nah, ini mungkin menjadi cutting point kami untuk nanti ke depan Staben Sriwijaya ini menjadi daya saing global ya, dengan agama Buddha di Nusantara dengan konteks daerahannya, lokalitinya, bisa kami jadikan bahan untuk membuat Staben Sriwijaya punya daya saing global. Demikian. Sama Pak, kita tetap aja harus ke India untuk pakaiannya juga beda. Warna kuning gitu ya, betul. Tapi memang ini semua menjadi jalan bagaimana kita mengenalkan agama-agama yang ada di Indonesia, bahwa kita memiliki rasa yang berbeda. Iya, betul. Jadi kami merasa juga perlu mengenalkan bagaimana agama Buddha di Indonesia. Dimana kami walaupun banyak agamanya, tapi tetap ya cuma ngomong-ngomong saja. Iya, betul. Jalan lagi. Bekerja sama lagi, berkolaborasi lagi. Sebenarnya kami juga punya punya tagline new mindset juga. Jadi kalau mindsetnya baru, maka resultnya juga pasti amazing, berbeda. Dan saya pikir dengan keberadaan pendidikan jarak jauh itu menjadi jendela atau mungkin saja pintu bagaimana negara kita, umat-umat beragama di Indonesia, mengenalkan betapa agama-agama di Indonesia itu bisa bersatu, bersinergi, dan saya pikir itu yang perlu kita berikan kepada dunia Pak, sehingga bahwa umat Buddha, umat Islam, dan umat-umat yang lain yang tinggal di Indonesia itu walaupun berbeda tapi tetap masih bisa satu tujuan. Sepakat Pak. Saya pikir itu Pak. Untuk terakhir mungkin closing statement dari Pak Edi. Baik, karena tema kita tadi tentang religion and education in digitalized world, maka ke depan dunia ini akan semakin kompleks Pak. Kalau kita lihat weird technology itu sudah mulai ada dengan artificial intelligence begitu kan. Kita tidak boleh antipati, tidak boleh berantem dengan perkembangan itu. Kita harus bersinergi, dan bagaimana kemudian tadi tujuan dari education for all itu kita bisa capai dengan memaksimalkan fungsi teknologi yang kita punya. Sehingga apa yang dikembangkan oleh UIN Cyber Cirebon merupakan best practice yang kami perlu kaji tiru di dalamnya, sehingga pengembangan platform, kemudian ketersediaan resources kami bisa kembangkan untuk di kampus kami ke depan, sehingga Islam mungkin basisnya untuk cyber di UIN Cirebon, nah nanti untuk Buddha di Tangerang. Terima kasih. Demikian. Terima kasih. Demikian Unip Talk pada pagi hari ini. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.